Pada suatu pagi, Detektif Lina baru aja bangun tidur guys. Tapi tiba-tiba ada telepon dari satpam yang bekerja di suatu mall yang ada di dekat rumahnya. Ia mengatakan, "Mohon maaf Mbak Lina, saya mau minta tolong. Apakah Mbak bisa datang ke mall tempat saya bekerja sekarang? Soalnya di sini ada yang tewas dan penting banget Mbak." Gak lama kemudian, Detektif Lina langsung datang ke tempat itu. Ia mengatakan, "Tolong jelaskan apa yang terjadi di sini." Satpam mengatakan, "Saat itu saya lagi di mall dan baru aja mau buka. Sebelum mall ini buka, saya harus memeriksa toko yang ada di sini. Tapi saat saya lagi berjalan, saya melihat ada seorang wanita yang tewas karena dibunuh. Saya pun panik dan langsung menelpon Mbak Lina." Gak lama, Detektif Lina mengecek sekitar mall dan mengumpulkan 3 orang yang berada di sana. Detektif Lina bertanya, "Apa yang kalian lakukan pagi-pagi ini?" Penjaga toko mengatakan, "Aku di sini karena mau menyiapkan barang daganganku, Mbak. Aku sengaja datang pagi-pagi karena ada barang yang baru datang tadi malam dan aku harus mengeceknya satu persatu. Aku juga kaget saat Pak Satpam berteriak." Orang kedua mengatakan, "Saya adalah pengunjung di mall ini, Mbak. Saya lagi nyari barang untuk kado ulang tahun istri saya. Tapi pas saya lagi keliling, saya mendengar Pak Satpam berteriak sangat kencang." Satpamnya mengatakan, "Saya juga nggak tahu sama sekali Mbak. Aku pun kaget melihat wanita ini sudah tewas. Harusnya kan sebelum mall ini buka, nggak boleh ada orang yang masuk kecuali karyawan yang bekerja di sini." Dari ketiga pernyataan orang tadi, menurutmu siapakah pelakunya? Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Jadi pelakunya adalah orang yang kedua tuh. Ia berbohong kalau lagi keliling di mall ini. Karena kan harusnya pengunjung gak boleh masuk ke dalam mall sebelum mallnya buka ya guys. Kayak yang udah dikatakan sama satpamnya tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Setelah kejadian itu, Detektif Lina pergi keluar kota karena mendapatkan tugas di sana. Detektif Lina menginap di suatu hotel yang mewah banget. Saat lagi di kamar, tiba-tiba ia mendengar ada seseorang yang berteriak minta tolong. Saat ia mendatangi tempat itu, ternyata ada seorang wanita dan 1 orang pria yang sudah tewas. Detektif bertanya, "Ada apa nih? Kenapa bisa ia tewas di sini?" Wanita itu mengatakan, "Jadi gini Mbak, saya dan suami hari ini lagi liburan karena suami saya baru aja naik jabatan dari bosnya. Pas bangun tidur saya panik karena Jerry, suami saya, udah gak ada di kamar. Saat saya keluar, saya kaget karena melihatnya sudah tewas terbunuh." Detektif Lina langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa rekaman CCTV di hotel itu. Ketika diselidiki, ada 3 orang yang lewat kamarnya Jerry. Detektif Lina langsung bertanya, "Apa yang lagi kalian lakukan malam-malam gini?" Orang pertama mengatakan, "Saya adalah teman kantornya Jerry Mbak. Tadi aku lewat sini karena mau ke kamar mandi di lobi bawah. Aku pun juga nggak nyangka banget kalau Jerry juga menginap di hotel ini. Tapi sayangnya aku malah melihatnya tewas di sini." Orang kedua mengatakan, "Saya adalah karyawan di hotel ini Mbak. Tadi saya lewat sini karena mau mengantarkan pesanan untuk orang yang menginap di samping kamar ini. Tapi pas aku lewat belum ada orang yang tewas di sini. Makanya aku kaget kok tiba-tiba ada yang berteriak tadi." Istrinya mengatakan, "Saya sedih banget nih Mbak, harusnya hari ini saya dan Jerry lagi berbahagia. Tapi Jerry malah pergi meninggalkan aku untuk selamanya. Pokoknya orang itu harus segera ditangkap dan dihukum secepatnya." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tersebut, menurutmu siapakah pelakunya? Coba langsung dijawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya orang yang pertama, karena ia berbohong kalau lagi kebelet dan mau ke toilet lobi. Harusnya kan setiap kamar hotel sudah ada toiletnya, jadi nggak perlu ke toilet yang ada di lobi lagi. Mungkin ia kesel sama Jerry karena Jerry naik pangkat di kantornya kali ya. Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Keesokan harinya, Detektif Lina lagi berjalan untuk menuju ke kantor di kota itu. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak, "Copet!" Dan ternyata penjahat yang mencopet itu berlari kencang dan melewati Detektif Lina. Melihat itu, Detektif Lina langsung aja berlari mengejar penjahat itu. Gak lama detektif sampai di suatu toko perhiasan dan penjahat itu masuk ke dalam.
Polisi langsung bertanya kepada satpam yang lagi berjaga di toko itu. "Halo Pak, saya lagi mengejar seorang penjahat yang masuk ke dalam sini. Ia baru aja masuk, apakah Bapak melihat ada orang yang masuk ke sini?" Satpam mengatakan ada 3 orang yang baru aja masuk ke toko perhiasan ini. Tapi aku nggak tahu yang mana penjahatnya. Nggak lama detektif Lina mengumpulkan 3 orang yang disebutkan oleh satpam. Detektif bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Orang pertama mengatakan, "Saya lagi melihat perhiasan untuk kado ulang tahun istri saya, Mbak. Aku dengar-dengar di sini lagi ada diskon besar-besaran. Makanya saya langsung mampir ke toko ini. Saya juga baru aja sampai di sini. Emangnya ada apa ya?" Orang kedua mengatakan, "Saya baru aja membeli banyak perhiasan di sini. Aku adalah orang yang kaya raya, makanya aku memborong semua perhiasan. Aku juga sudah lebih dari 2 jam loh di sini, jadi mana mungkin aku penjahatnya." Orang ketiga mengatakan, "Saya emang baru aja masuk ke toko ini, Mbak. Tadinya aku mau ke rumah temanku dekat sini, tapi aku lihat perhiasan di sini bagus-bagus banget, jadi aku mampir sebentar." Mendengar pernyataan ketiga orang tadi, menurutmu manakah penjahat yang sebenarnya kabur? Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menjawab. Hayo, siapa aja yang udah tahu jawabannya? Kalau kamu melihat dengan teliti, kamu pastinya udah tahu ya, penjahat yang kabur dari penjara adalah orang yang sebelah sini. Karena ia mengatakan kalau orang kaya dan sudah membeli banyak perhiasan, tapi ia nggak membawa kantong belanjaan sama sekali tuh. Ia juga mengatakan kalau sudah berada di sana selama 2 jam. Padahal satpam mengatakan ia baru aja sampai di toko itu. Jadi udah pasti ia berbohong karena ia penjahat yang kabur. Hayo, siapa aja nih yang berhasil menjawabnya? Setelah detektif Lina membawa pencopet tadi ke penjara, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Donna yang menelponnya. Wanita itu mengatakan, "Tolong datang ke rumah saya sekarang juga, Mbak. Anak saya hilang diculik seseorang." Gak pikir lama, detektif Lina langsung datang ke rumah wanita itu. Saat sampai di sana, detektif bertanya, "Emang gimana kejadiannya?" "Jadi kejadiannya, aku mau pergi sebentar ketemu temanku. Aku mengendap-endap meninggalkan anakku yang lagi tidur. Tapi setelah beberapa jam saat aku pulang, aku kaget banget karena anakku sudah hilang dan gak ada di kamarnya. Di dekat kasur itu, aku menemukan ada selembar kertas yang bertuliskan, 'Anakmu sudah saya culik. Jika kamu mau anakmu selamat, siapkan uang tebusan sebanyak 2 miliar besok.'" Gak lama kemudian, detektif Lina mencurigai 3 orang terdekat dari ibu ini. Orang pertama mengatakan, "Saya adalah Siti, ART-nya Mbak Donna, Mbak. Saya sudah hampir 5 tahun bekerja di rumah ini dan bukan saya yang menculiknya. Saat Mbak Donna pergi, saya emang ngeliat ada orang yang mengendap-ngendap masuk ke dalam kamar anaknya. Saya pikir itu Mbak Donna sendiri yang masuk, jadi saya biarkan." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Mamat yang bekerja sebagai supir di rumah ini. Mana mungkin saya yang menculik anaknya Ibu Donna. Orang dari tadi saya yang mengantar Bu Donna pergi keluar. Dan ini saya baru pulang sama Bu Donna. Jadi bukan saya yang menculiknya." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Dadang, Mbak. Saya adalah kakak tirinya Donna. Seharian saya cuma tidur di kamar dan gak kemana-mana. Soalnya saya lagi gak enak badan. Lagi pula mana mungkin saya menculik keponakan saya sendiri." Kalau mendengar pernyataan dari ketiganya, menurutmu siapakah penculiknya? Coba bantu detektif Lina dan waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi yang menculik anaknya Bu Donna adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu teliti, ia mengatakan kalau ia cuma tidur di kamarnya. Tapi ada pulpen di tangannya tuh. Bisa jadi ia yang menulis selembar kertas untuk meminta tebusannya. Mungkin karena panik, ia jadi lupa menaruh pulpennya ya guys. Hayo, kalau kamu jawab apa nih? Teka-teki bonus. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik.
Ayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!